dengan 14th anniversary of High-End Magazine, tahun ini High-End Magazine kembali memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada 14 perempuan Indonesia yang tidak hanya cantik, namun juga berprestasi dan inspiratif. Viewers, bersama saya Carla Yils, Anda menyaksikan High-End Special Indonesia's Beautiful Women 2022. Selama 11 tahun, High-End Magazine secara konsisten telah memberikan penghargaan Indonesia's Beautiful Women kepada para perempuan cantik dengan latar belakang dari berbagai profesi dan usia. Tahun ini, 14 perempuan telah terpilih untuk menerima penghargaan bergengsi ini, di mana penyelenggaraan acara Indonesia's Beautiful Women ini telah berlangsung tanggal 12 April 2022 lalu di MNC Conference Hall, Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, serta mengangkat tema The Atlas of Beauty, yang artinya setiap perempuan Indonesia yang beragam diyakini memiliki bakat dan kecantikannya tersendiri. Acara ini dihadiri sejumlah kalangan ternama, baik pengusaha, public figure, sosialitas, serta konten kreator. Kalau Ibu Leana, bisa dijelaskan sedikit Bu? Iya, dari rangkaian penghargaan hari ini yaitu Indonesia's Beautiful Women 2022. Iya, untuk hari ini IBW yang ke-11 ya. Kita tahu bahwa dengan acara hari ini adalah kita memberikan apresiasi kepada perempuan-perempuan Indonesia untuk mereka yang tidak hanya cantik, tapi mereka juga mempunyai karya dan mereka dapat memberikan kontribusi pada sesamanya. Kalau dari Ibu Liana sendiri nih, makna atau arti cantik itu apa sih Bu? Cantik menurut saya itu ya cantik yang dari dalam ya, bukan hanya dari luar, tapi dari dalam diri yang mana jiwanya berjiwa positif, yang selalu memberi tentunya dan selalu berkarya dan memberikan hal-hal yang positif bagi sesamanya. Terima kasih Bu Liana. 14 perempuan Indonesia yang terpilih dalam penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2022 tentu memiliki inner beauty yang terpancar melalui prestasi, budi pekerti yang baik, serta jiwa sosial dan juga pola pikir yang positif. Selamat datang di acara Indonesia's Beautiful Women 2022, persembahan dari High-End Magazine. Dan acara hari ini juga bertepatan dengan ulang tahun High-End Magazine yang ke-14. Dan sore hari ini untuk ke-11 kalinya High-End mengadakan acara penganugerahan Indonesia's Beautiful Women, yaitu tepatnya sejak tahun 2012. Dan untuk acara tahun ini, High-End mengangkat tema yaitu The Atlas of Beauty. Dan tentunya acara hari ini juga berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Ya, hadirin sekalian, pada acara penganugerahan Indonesia's Beautiful Women 2022 ini High-End akan memilih 14 sosok perempuan yang tidak hanya cantik namun juga bersinar melalui karya atau bidang yang digelutinya, serta menjadi panutan tentunya bagi para perempuan-perempuan di Indonesia. Mereka berhasil memberikan sumbangsi yang besar terhadap masyarakat dan juga negara, terlebih di masa yang cukup menantang beberapa tahun belakangan ini. Para penerima penghargaan ini datang dari latar belakang yang berbeda. Namun, mereka memiliki sejumlah prestasi yang membanggakan. Kami berharap melalui acara ini dapat menginspirasi semua perempuan lainnya untuk dapat lebih berprestasi melalui masing-masing bidang yang mereka geluti serta mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan Indonesia's Beautiful Women 2022 sore ini tentunya dapat terlaksana berkat dukungan dari para sponsor dan juga supporting partner kita. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Terima kasih untuk Nava Park, Agnes Jewelry, Pala Adas Bistro, Rumah Kampung Dekor, Leblis Bouquet, Suumura, dan juga Puspita Marta International Beauty School. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk para sponsor dan juga supporting partner kita. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara inti kita, mari bersama-sama kita saksikan bersama-sama
VT dari Ibu Liliana Tanusudibio sebagai pembuka acara pada sore hari ini. Selamat datang kepada para tamu undangan yang saya hormati. Terima kasih telah menjadi tamu spesial dengan meluangkan waktunya di acara Indonesia's Beautiful Women 2022 yang diselenggarakan oleh High-End Magazine. Indonesia's Beautiful Women merupakan acara penghargaan tahunan kepada perempuan-perempuan inspiratif yang dipilih oleh High-End Magazine. Acara ini digelar pertama kali pada tahun 2012 dan kini telah memasuki tahun ke-11 yang juga bertepatan dengan hari jadi High-End Magazine yang ke-14. Tahun ini High-End telah memilih 14 perempuan dari berbagai latar belakang yang tidak hanya cantik namun juga berprestasi, memberikan inspirasi dan dapat menjadi panutan bagi perempuan-perempuan di Indonesia, terlebih di masa yang cukup menantang dalam beberapa tahun terakhir. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2022. Teruslah menjadi perempuan yang memberikan dampak positif dan menginspirasi. Semoga rangkaian acara pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Please enjoy the event. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Ibu Liliana Tanusudibio untuk VT sambutannya. Dan hadirin sekalian, untuk memulai acara kita pada hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan peragaan busana, yaitu persembahan dari Rona Uliliu. Jadi nanti kita akan melihat sebuah persembahan fashion show yang mengenakan kebaya yang sangat cantik dengan balutan-balutan kain Indonesia, tentunya dengan kilauan-kilauan indah. Wah, pasti sudah tidak sabar ya. Baiklah hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama-sama. Inilah Trans Show persembahan dari Rona Uliliu serta perhiasan cantik persembahan dari Agnes Jewelry. Pencapaian yang telah diraih oleh para penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2022 tentu lahir dari semangat juang yang tidak pernah berhenti untuk berkarya dan kontribusi yang terbaik untuk sekelilingnya. Baiklah hadirin sekalian, setelah ini kami akan mengundang 3 sosok perempuan cantik yang pastinya berprestasi dan juga penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2022. Di mana nanti kita akan berbincang-bincang seperti yang tadi Dea katakan di awal acara
kita akan mendengar cerita yang menarik mengenai kontribusi mereka dalam membangun Indonesia melalui seni, pariwisata, budaya, serta industri kreatif. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggilkan Clarissa Tanu Sudibyo, Chandria Cameron, Ria Sukma Wijaya. Kami minta kesediaan untuk naik ke atas panggung untuk bergabung dengan saya di sini. Kita akan berbincang-bincang. Oke, sudah lengkap ya hari ini pembicara kita. Mari silakan duduk, wanita-wanita cantik luar biasa. Oke, kita di sini akan berbincang-bincang. Nih banyak sekali yang ingin Dea tanyakan, tapi sebelumnya apa kabar semuanya? Baik. Puji Tuhan, baik, semua sehat ya. Baiklah, langsung saja nih Dea akan memberikan pertanyaan. Ini rasa-rasanya seperti lagi audisi Miss Indonesia gak sih Bu? Ibu Clarissa kan biasa hanya menonton ya dari balik televisi. Nah sekarang Ibu berasanya seperti lagi audisi gak nih Bu? Saya mau tanya-tanya sama Ibu Clarissa, boleh ya Bu? Boleh. Ini sedikit tegang sih mama saya di sini. Oke, anggap saja beliau juri Bu. Jadi kita akan tanya jawab Q&A. Oke, jadi nggak sih Bu, sebenarnya kita mau santai-santai, kita mau berbincang-bincang di sini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sebagai seorang managing director dari Vision Plus dan juga executive producer dari Vision Picture, Ibu tuh sudah beberapa kali meluncurkan original series ya Bu ya? Dengan mengambil latar belakang daerah serta mengangkat budaya asli Indonesia seperti ada Jogja, ada Malang juga ya Bu Clarissa ya. Nah, kenapa sih Ibu, apa yang melandasi Ibu Clarissa itu menciptakan original series Vision Plus dengan mengangkat budaya dan juga cerita dari suatu daerah tersebut gitu Bu? Kan kalau misalnya anak-anak muda biasa lebih tertarik dengan yang internasional, maunya yang kekinian, pokoknya gak mau yang daerah-daerah, pokoknya harus kota yang super besar, super megah gitu kotanya. Tapi kenapa Ibu Clarissa memilih kota-kota daerah-daerah seperti itu Bu? Ya oke, jadi kalau saya boleh perkenalkan sedikit, saya memang di dunia streaming ya. Selain menjadi businesswoman di dunia streaming, kan sebenarnya saya juga masih muda ya, saya milenial gitu. Jadi saya juga seorang consumer. Dan I grew up watching streaming and I learned a lot of things, a lot of cultures and languages and also customs dari luar negeri melalui film dan serial gitu. Jadi menurut saya this is a very powerful tool for us to convey a message and also convey cultural awareness and spread cultural customs about Indonesia to the rest of the world. Jadi ketika saya balik ke Indonesia, saya merasa ada obligasi untuk bisa melakukan hal seperti itu karena on a global standpoint, saya ngerasa Indonesia media is quite underrepresented, and as somebody who's leading a streaming service, I feel I'm obliged to be able to spread our cultural awareness outside, but on a global scale juga kalau bisa. Jadi it won't compromise our quality, tapi in terms of story, angle, I think it's very worthwhile exploring what we have because we're very diverse ya. We have at least 300 ethnic groups. And belum masuk ke dalam subcultures yang ada dari sana gitu. Ada language-nya sendiri, ada ethnicity-nya sendiri, ada budayanya sendiri. Jadi it's a lot of things that we can explore in that terrain. So more or less that's the goal sih. Wow, luar biasa sekali ya. Walaupun seorang anak yang milenial, tadi kata Ibu Clarissa, tapi pemikirannya itu luar biasa sekali. Jadi memang benar ya Bu ya, banyak sekali tuh daerah-daerah Indonesia itu yang punya budaya-budaya unik ya Bu, yang belum diketahui oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Benar Bu, seperti itu? Ya. Oke Bu, selanjutnya nih Bu, tapi dari beberapa series yang sudah ada nih kan semuanya tuh cukup booming nih Bu ya, pada booming semua, bagus-bagus semuanya. Kira-kira nih ada gak sih Bu series terbaru dari Vision Plus nih yang akan tayang atau sedang tayang dan wajib untuk ditonton Bu? Ada beberapa sih. Ayo dong Bu, boleh promosi Bu, ini saat kita berpromosi Bu. Promosi ya. Yes. Memang kita di Vision Plus kan karena kita OTT, there's an aggressive demand gitu. Jadi every month we are producing and we're also always releasing. And what's upcoming sih sebenarnya there's this one Lebaran special that I feel is quite very good in terms of production quality. Kita angkat religi drama karena emang menyambut Ramadan kan ya. Dan ini kita syuting di Jakarta sampai ke Turki. Kenapa kita pilih kota Turki? Karena kita merasa ada beberapa cross cultural elements sama diaspora antara Indonesia sama orang-orang di Turki. Dan itu kita angkat juga melalui cross cultural pertemuan antara Turki dan Indonesia. Dan yang kedua adalah Cinta di Balik Awan.
Ini adalah coming of age teen drama yang main cukup bagus-bagus. Mungkin Hanggini sama Arbani Yasis kalau yang tahu ya. Itu kan cukup in with the younger crowd. Tapi kita angkat mungkin secara cerita kita memang ini lebih coming of age and lebih romance, tapi kita juga balut secara format untuk travelog. Jadi kita dokumen perjalanan dia dari Jakarta sampai Yogyakarta, dan juga as the adventure goes kita juga document the beauty of the journey from Jakarta and Yogyakarta. Terus yang ketiga adalah konsep yang mungkin sedikit lebih unik yang dinamakan Orkes. Ini mungkin cenderung nggak drama type of content, tapi lebih ke orkestra and semi documentary. The purpose here is to actually raise local products and local bands gitu, mau legendary bands, pop bands, bands that are popular in Indonesia, dan kita bungkus itu semua and we make an immersive and audio visual experience, mau itu melalui teknologi yang kita juga kerjakan di Vision Plus. Dan tentunya untuk this project kita juga bekerja sama dengan Dolby. And the goal here is actually to make a local product and available on a global scale. So those are some of the things that are upcoming on our content slate, and I really hope you guys will enjoy them. Oh, jadi harus nonton ya, semuanya sudah ada bocorannya, ada 3 judul film. Oke, kalau gitu boleh kita berikan semangat dan dukungan ya untuk Ibu Clarissa Tanuski semua ke depannya nanti bisa lebih banyak lagi menciptakan karya-karya baru dan juga mengeluarkan judul-judul baru lagi ya Bu, yang lebih unik-unik lagi ya Bu pastinya ya. Support sama Ibu Liliana. Pastinya disupport dengan Ibu juga pastinya. Oke, nah selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan Shandria Cameron, seorang cicit dari Presiden Soekarno. Halo, apa kabar? Oh, baik. Oke, Shandria sebagai cicit dari seorang Presiden Soekarno. Tentu Shandria ini mewarisi darah seni yang tinggi sekali nih pastinya. Dan Shandria itu terlihat senang mengangkat budaya Bali pada kampanye terakhirnya. Kembalikan Baliku ya namanya. Betul. Nah, mengapa sih memilih untuk mengangkat budaya Bali serta apa sih misi dibalik dari program Kembalikan Baliku tersebut? Oke, aku ceritain dulu latar belakangnya ya. Jadi awalnya itu aku memang sudah diperkenalkan oleh Eyang Guru Soekarno. Aku diperkenalkan di seni tari. Pada awalnya aku emang gak mau untuk belajar nari gitu, kayak budaya Indonesia tuh apa sih, kalau di mata anak muda kan pasti kayak gitu ya. Tapi Eyang Guru selalu maksa, coba dulu kamu pasti bakal suka gitu kan. Akhirnya aku coba dulu tapi gak langsung di tarian Bali, seni tari Bali, seni musik Bali, belum. Akhirnya aku dicoba untuk menarikan salah satu tarian kreasi dia yang berasal dari Jawa Barat, Manuk Dadali namanya. Dari situ aku sudah mulai, oh ternyata nari ini seru ya. Dan Eyang Guru melihat ada potensi mungkin ya di aku, sampai suatu hari Eyang Guru mengajak aku untuk menari di depan Raja Kamboja untuk persahabatan Indonesia dan Kamboja waktu itu. Tapi aku diajak narinya itu menarikan tarian Gending Sriwijaya dari Palembang. Dari situ aku kan latihan dengan beberapa penarinya Eyang Guru juga kan, berbulan-bulan lah waktu itu, 2-3 bulan kita latihan nonstop. Dari situ aku mulai punya rasa untuk kayak, oh ternyata nari ini seru juga ya gitu. Mulailah aku nanya-nanya ke Eyang Guru, Eyang aku kayaknya mau serius nari tarian klasik deh. Waktu itu pilihannya 2, antara tari legong dari Bali atau tari bedoyo Jawa. Akhirnya aku ngobrol juga sama Mama, menurut Mama aku narinya nari Jawa atau tari Bali. Terus karena Mama tahu banget kan watak aku kayak gimana, kayaknya kalau kamu cocoknya nari Bali deh. Oke, akhirnya aku ngomong sama Eyang Guru, Eyang aku mau belajar nari Bali gini. Abis itu Eyang Guru juga nyariin aku guru, Mbak Nyoman Trianawati itu salah satu guru aku juga. Lalu aku disuruh Eyang Guru berangkat ke Bali juga. Jadi belajarnya sama 3 guru tuh, Eyang Guru, Mbak Nana dan Gung Oke, salah satu rekannya Eyang Guru di Bali juga. Lalu singkat cerita, karena aku sudah mendalami seni tari Bali dan juga otomatis juga kebudayaan Bali dong. Aku sering tuh bolak-balik Jakarta Bali, aku ngerasa kayak kebudayaan Bali yang kuat hanya di Ubud ya, itu pun juga
setengah-setengah, maksudnya enggak 100% kayak Bali zaman dulu gitu. Akhirnya aku ngobrol sama Eyang Guru, Eyang gerakan apa nih yang kita bisa bikin untuk dobrak anak muda gitu. Terus aku ngobrol sama Eyang Guru karena aku memperdalam seni tari, akhirnya aku sepakat sama Eyang Guru untuk membuka Sanggar Tari Bali. Sebenarnya ini movementnya namanya Kembalikan Baliku, itu salah satu lagu yang diciptakan oleh Eyang Guru sendiri gitu. Namanya Kembalikan Baliku untuk kampanye kita, tetapi salah satu kampanye yang kita lakukan adalah dengan cara membuka kelas tari Bali, dan ada kedepannya bakal ada pergelaran tahun lalu aku baru membuat pergelaran Kembalikan Baliku ini. Dan insya Allah akhir tahun nanti Desember tanggal 13 nanti aku dan beberapa rekan-rekan Kembalikan Baliku ini bakal membuat pergelaran lebih besar dibandingkan sebelumnya gitu. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, kita aminkan ya hadirin sekalian ya. Jadi misinya luar biasa sekali ya. Ingin memperkenalkan Bali, ingin agar Bali itu lebih dikenal lagi, dan tentunya membawa unsur-unsur yang harusnya tuh ada sejak dulu ya, tapi sudah cukup menghilang nih di era modern sekarang ini. Wow, keren banget. Nah, selanjutnya nih hadirin sekalian, kita akan berbincang-bincang dengan seorang YouTuber atau konten kreator. Jadi di sini ada Ria, atau yang lebih dikenal dengan Ria SW. Nah, Ria, kamu sebagai seorang content creator dan juga seorang YouTuber nih, pasti banyak juga mengunjungi daerah-daerah di Indonesia dan mencoba setiap makanan-makanan nih, makanan-makanan khas daerah tertentu tersebut. Nah, menurut dia tuh sendiri, makanan apa sih yang berpotensi untuk disukai oleh wisatawan lokal dan juga mancanegara, tapi yang belum ya gitu. Benar, yang belum diketahui banyak publik nih, apa nih? Mungkin aku bisa sebut salah satunya, kalau orang luar negeri itu kan emang suka nasi goreng ya. Aha. Atau enggak rendang, itu udah pasti masakan Padang tuh mereka paling suka gitu. Tapi ada satu makanan mirip nasi goreng, ini namanya sego pliket. Sego pliket asal Jogja. Okay. Dia nasi goreng juga, cuma nasi goreng kambing. Cuma teksturnya itu dia agak lebih lengket gitu karena pakai campuran sumsum kambing. Yes. Dan itu kalau misalnya diguyur pakai kuah gulai gitu ya, itu rasanya tuh lebih gurih gitu. Dan itu enak banget. Terus Ria sendiri nih, ada gak sih yang pengen Ria kembangkan nih dari daerah-daerah di Indonesia, khususnya tuh dari di bagian dunia kulinernya nih Ria, yang berawal dari hobinya Ria sendiri kan, cicip-cicip makanan. Apa sih yang ingin Ria kembangkan, atau mungkin apa yang ingin Ria buat nih ke depannya nih? Mungkin ini nggak tahu ya ini bakal melenceng atau enggak, tapi kayak aku punya harapan sendiri gitu kalau di dunia perkulineran ya. Di sini ada chef juga ya. Jadi kalau aku, ini berdasarkan pengalaman aku ketika aku pergi ke beberapa kota gitu ya di Indonesia, ketika misalnya aku lagi pengen suatu makanan yang tradisional banget, jadi ada beberapa makanan tradisional tuh yang emang udah langka aja gitu, susah dicari, yang dulunya sering mudah banget dicari itu sekarang udah susah gitu karena langka gitu. Kayak kalau di Jakarta itu kayak ada dodongkal atau enggak bubur ase lah, buburnya Betawi gitu. Itu kan enggak, kalau bubur ayam ketika kita pengen kan itu kan kita bisa pergi kemana, maksudnya udah banyak banget gitu, mudah dicari gitu. Kalau kayak bubur ase, dodongkal atau ada beberapa makanan tradisional lainnya itu yang udah sulit banget gitu. Kadang aku mikir, aduh kayaknya seru banget kali ya kalau makanan-makanan tradisional kayak gini tuh tetap dilestarikan dan let's say bisa jadi makanan viral gitu ya. Jadi generasi sekarang yang milenial tuh bisa kayak familiar gitu loh sama makanan-makanan ini gitu. Itu sih yang aku pengen gitu ya. Oke, jadi nggak cuma orang-orang yang sudah dewasa aja, tapi anak-anak milenial juga bisa mengenal ya makanan-makanan itu. Iya, Oke, betul. baiklah, luar biasa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Oke, boleh untuk berdiri bersama dan akan berfoto bersama, dan rekan-rekan media kami persilakan untuk mengabadikan kebersamaan ini. Silakan merapat di tengah untuk berfoto bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, sukses selalu ya pastinya ya. Wow, kita berikan tepuk tangan lagi yang meriah. Baiklah, kita akan memasuki sesi penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2022 yang pertama. Dan untuk pertama-tama mari kita sama-sama saksikan tayangan VT berikut ini. Profil pemenang IBW 2022. Sarwendah,
Istri dari Ruben Onsu ini memulai karir di industri hiburan dengan bergabung bersama girl band Indonesia Cherry Bell sebelum akhirnya memutuskan untuk bersolo karir. Selain menjadi penyanyi, Sarwendah juga sempat tampil di layar kaca dan berperan dalam beberapa FTV dan film. Saat ini, selain sibuk menyanyi dan merawat ketiga putra-putrinya, ia juga aktif menjalankan beberapa bisnis, mulai dari bisnis di bidang makanan, pakaian, hingga kecantikan. Mai Farida, pemilik sekaligus pendiri Hurricane Indonesia serta Pala Adas Bistro, Mai Farida dapat membuktikan bahwa siapapun dapat mewujudkan bisnis impiannya. 28 tahun yang lalu, ia bersama sang suami meluncurkan Hurricane Indonesia, sebuah bisnis otomotif yang dimulai berdasarkan passion mereka berdua. Memiliki minat dan motivasi yang besar di bisnis tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk membangun brand ini menjadi sebuah bisnis besar yang menguntungkan. Citra Kirana, aktris cantik keturunan Belanda dan Sunda, Citra Kirana sudah memulai karirnya dengan sejak usia muda. Ia memulai karirnya dengan mengikuti kontes pemilihan cover girl sebuah majalah remaja yang membuka jalan lebar bagi dirinya. Aktingnya kian dikenal saat ia bermain dalam sinetron Tukang Bubur Naik Haji The Series. Dan ia berhasil mendapatkan penghargaan dari Panasonic Global Awards 2013 sebagai aktris terfavorit. Clarissa Tanusudibio, putri keempat pasangan Hari Tanusudibio dan Liliana Tanusudibio ini merupakan salah satu lulusan terbaik dari Crowell School of Business, Biola University, Amerika Serikat dengan meraih predikat High Honors for Academic Excellence and Outstanding Performance in the MBA program. Sebelumnya ia juga berhasil menunjukkan prestasinya dalam dunia pendidikan dengan lulus dari 2 jurusan sekaligus, yakni perdagangan dan seni dari University of New South Wales, Sydney, Australia. Saat ini ia menjabat sebagai Managing Director Vision Plus serta Executive Producer Vision Pictures. Terkenal sebagai pribadi yang kreatif dan inovatif, hingga saat ini ia berhasil meluncurkan berbagai program film dan serial unggulan demi mendukung perkembangan industri hiburan Indonesia. Ziva Magnolia, juara ketiga dari kompetisi bernyanyi Indonesian Idol musim ke-10, Ziva Magnolia terkenal dengan teknik bernyanyinya yang khas yaitu riffs and runs. Hingga kini, anak bungsu dari 2 bersaudara ini sudah merilis beberapa single dan berhasil mendapatkan banyak animo positif dari para pendengar. Salah satu single duetnya yang terkenal yaitu berjudul Terlukis Indah yang dirilis di tahun 2021. Sela Vanessa, sebagai seorang Chief Marketing Officer atau CMO Azarin Cosmetics, Marcella Vanessa Cahyanto atau biasa disapa Sela Vanessa sangat memahami arti kecantikan itu sendiri sehingga tidak heran ia berhasil mendongkrak brandnya di pasar industri kecantikan Indonesia dan bahkan dapat bersaing dengan brand kecantikan internasional. Tidak tanggung-tanggung, ia juga berhasil menjalin kerjasama dengan aktor Korea Selatan terkenal, Lee Min Ho, yang ditunjuk sebagai brand ambassador dari Azarin Cosmetics. Selain Azarin, baru-baru ini ia juga meluncurkan sebuah brand lain yang bernama Allura dengan menyongsong target market premium. Lolita Jong, melalui PT Permata Lintas Abadi yang didirikannya, Lolita Jong telah berhasil membangun perusahaan pelayaran atau maritim industri yang berfokus pada jasa kapal tunda dan tongkang dan sudah melayani klien di seluruh Indonesia. Walaupun menjalankan bisnis di bidang transportasi laut yang didominasi oleh laki-laki, Lolita Jong mengajak perempuan lain untuk lebih aktif terlibat di sektor yang didominasi laki-laki, serta memberdayakan mereka untuk berlayar dan menggapai mimpi. Ya, sekali lagi selamat dan kami panggilkan untuk bergabung bersama kami ke tengah panggung, Sarwendah, Mai Farida, Citra Kirana, Clarissa Tanusudibio, Ziva
Magnolia, Sheila Vanessa, Lolita Jong. Kami minta dia untuk naik ke atas panggung. Ya, hadirin sekalian, inilah penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2022 sesi pertama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ya, dan dengan hormat kami mengundang Ibu Liliana Tanusudibio untuk naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga bunga kepada para penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2022. Ya, kami juga mohon kepada Ibu Liliana Tanusudibio untuk bergabung di tengah-tengah di antara Citra Kirana dan juga Ibu Clarissa Tanusudibio untuk berfoto bersama. Dan rekan-rekan media sekalian, silakan diabadikan kebersamaan ini. Inilah pemenang Indonesia's Beautiful Women 2022 sesi pertama. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Halo Bu Clarissa, bagaimana perasaannya nih mendapatkan penghargaan sebagai Indonesia's Beautiful Woman 2022? Ini adalah satu kehormatan lah untuk saya. Saya rasa event ini cukup spesial dan saya mau kasih my biggest appreciation untuk High-End Magazine yang udah menyelenggarakan event ini setiap tahun gitu. Karena ini in a way acknowledgement of women everywhere secara prestige, beauty dan juga accomplishments gitu. Dan indirectly you're also acknowledging women everywhere to be acknowledged for their accomplishments. Untuk viewers semua nih pasti penasaran dengan rahasia atau tips kecantikan inner beauty dari Bu Clarissa seperti apa? Kalau untuk inner beauty sendiri mungkin balik lagi kepada diri sendiri. Menurut saya it's very important to stay humble and not forget who you are. Karena seringkali kita sering sibuk ya dengan pekerjaan atau dengan situasi yang lagi ada. Tapi I think it's important for us to remember who we are, stay on our roots and just keep doing what you do best. Puji Tuhan, aku benar-benar gak nyangka karena ini salah satu pencapaian yang luar biasa juga buat aku karena bisa dipercaya juga untuk mendapatkan award ini. Pastinya seneng banget sih, seneng banget. Dan menurut aku ini acara yang luar biasa juga untuk bisa menjadi satu tolak ukur yang baik untuk menjadikan masyarakat luas itu lebih berprestasi juga gitu loh lewat sini. Hari ini luar biasa ya, bahagia dan mengapresiasi diri sendiri untuk penghargaan ini. Ya sangat senang dan agak surprise sih kenapa kita yang terpilih, tapi this is the best yang didapat award tahun ini. Kecantikan itu relatif ya, bisa semua wanita itu cantik semuanya, tapi yang terpenting buat saya itu adalah cantik di inner beauty, di dalam hati. Kalau hati kita baik, semua baik dan aura itu akan keluar dari diri kita dan kita akan jadi tambah cantik dan tambah disukai banyak orang. Tentunya saya merasa bahagia dan bangga mendapatkan penghargaan dari High-End sebagai Indonesia Beautiful Woman 2022. Tentunya High-End sangat selektif dalam memilih wanita-wanita hebat yang mendapatkan penghargaan di tahun ini. Semoga apa yang saya dapatkan saat ini bisa menginspirasi banyak wanita-wanita hebat di luar sana. Yang pastinya senang sekali dan
bangga juga karena di antara sekian banyak wanita bisa diberikan penghargaan ini, dan yang pastinya bersyukur banget dan terima kasih banget, dan aku yakin semua wanita pun semuanya beautiful dari luar ataupun dalam, dan semuanya juga pasti terbaik. Profil pemenang IBW 2022. Ria Rusli. Tergerak dari hati nurani yang luas dan niat untuk membuat orang lain bahagia, Ria Rusli mulai berkecimpung dalam berbagai kegiatan sosial sejak zaman kuliah, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk kegiatan mulia ini. Ia juga ikut mendukung sang anak ketika mendirikan sebuah komunitas sosial bernama C4Care untuk terjun langsung ke daerah-daerah terpencil dan berbagi kepada yang membutuhkan. Ibu dari 5 orang anak ini juga selalu berusaha menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya, serta menjadi support system terbaik yang dibutuhkan untuk berbagai aktivitas bisnis pasangannya selama ini. Devina Hermawan. Chef asal Bandung, Devina Hermawan, sudah memiliki ketertarikan di dunia masak sejak duduk di bangku SMA. Ia kerap mempraktekkan kegemaran memasaknya untuk mengisi acara di rumah dan sekolah. Pada saat kuliah, ia juga sering melayani permintaan private dining beberapa tokoh nasional seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Ridwan Kamil. Setelah mengikuti ajang MasterChef, Devina mulai aktif membagikan video resep dan tutorial memasak di kanal YouTube miliknya. Rina Chiang. Menjadi pengusaha yang bergelut di industri bisnis bodi mobil memang tidak mudah, apalagi bagi seorang wanita. Namun hal itu tidak berlaku bagi seorang Rina Chiang. Melalui PT Bengawan Karya Sakti, ia sangat piawai dalam mengelola usaha karoseri untuk pembuatan berbagai bodi mobil, mulai dari mobil box, tangki air, dump truck, ambulans, dan lain-lain. Dalam menjalankan bisnis dan kehidupannya sehari-hari, Rina selalu menganut filosofi jujur yang menjadi kunci atas kesuksesannya selama ini. Mikha Tambayong. Aktris cantik yang sudah sejak lama malang melintang di dunia hiburan Indonesia ini mengawali karirnya menjadi seorang cover girl majalah remaja. Dari situ, Mikha Tambayong akhirnya mendapatkan tawaran berperan di salah satu serial remaja di tahun 2008 yang membuat namanya semakin dikenal di masyarakat. Ia juga kemudian mulai merambah ke dunia perfilman dan tarik suara. Chandria Cameron. Cicit Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, Chandria Cameron, merupakan seorang penari profesional dan aktivis budaya yang gemar memperjuangkan budaya Bali di tengah tantangan global. Melalui kampanye Kembalikan Baliku, ia mencoba hadir untuk merevolusi seni budaya Bali yang dapat diserap oleh berbagai kalangan muda hingga tua. Kampanye ini diwujudkan melalui ragam seni tari, musik, rias, kuliner, hingga pertunjukan. Ria Sukmawijaya. Ria Sukmawijaya adalah seorang food blogger muda ternama Indonesia. Ia mulai aktif mengunggah video di YouTube channel miliknya sejak tahun 2016 dan kini memiliki 3,9 juta pengikut. Sebelum menjadi sebagai YouTuber, ia pernah bekerja sebagai creative director dan produser di beberapa perusahaan media. Saat ini ia juga telah merilis 3 buku yang berjudul Off the Record Series yang menceritakan tentang semua kejadian menarik yang ia alami selama perjalanan karir dan kehidupannya. Agnes Sutanto. Agnes Sutanto sukses berkontribusi di industri kreatif Indonesia melalui kemahirannya menjalankan bisnis perhiasan sejak tahun 1998 dengan brand Agnes Jewelry. Tidak hanya fokus demi keuntungan semata, Agnes percaya bahwa dalam proses kreatif, seorang desainer harus terus memiliki inovasi dan rasa seni otentik yang menjiwai setiap desainnya sehingga terpancar keindahan dalam setiap karyanya. Selain perhiasan, ia juga memperluas usahanya di bidang food and beverage sejak tahun 2016 dan berhasil menciptakan beberapa brand restoran high-end di bawah naungan Tan Group.
Ya, selamat dan kami panggilkan untuk naik ke atas panggung untuk bergabung dengan kami di tengah panggung, Ria Rusli, Devina Hermawan, Rina Jiang, Mika Tambayong, Chandria Cameron, Ria Sukma Wijaya, Agnes Sutanto. Ya hadirin sekalian, inilah para penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2022 Season 2 kita. Jadi di sesi 2 ini akan ada 7 orang wanita hebat yang akan menerima penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2022. Langsung saja kami mohon kesediaannya kepada Ibu Liliana Tanusudibio untuk kembali naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga bunga kepada para peraih penghargaan Indonesia's Beautiful Woman 2022. Minta kesediaan dari Ibu Liliana Tanusudibio untuk bergabung di tengah-tengah untuk berfoto bersama. Ya, rekan-rekan media, kami persilakan untuk mengabadikan kebersamaan ini. Dan inilah para peraih penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2022 sesi kedua. Halo Kak Mika, bisa jelaskan perasaan pada hari ini telah memenangkan penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2022? Aku bangga pastinya, bersyukur atas penghargaan dan apresiasinya. I think it's a beautiful movement juga untuk memperkenalkan wanita-wanita yang mungkin sudah memberikan inspirasi dan semoga bisa menjadi inspirasi juga untuk kedepannya. Kemudian untuk tips dan rahasia kecantikan inner beauty dari Kak Mika apa nih? Aku selalu bilang kalau for me beauty is about balance. Jadi apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dan apa yang keluar melalui penampilan, melalui aura, melalui personality kita itu sama pentingnya gitu. Jadi menjaga kesehatan, kebugaran, menjaga pikiran kita agar selalu positif, banyak isinya dan bisa dibagikan ke banyak orang itu juga penting. Ya, saya merasa sangat bahagia. Dan saya terpilih sebagai Beautiful Woman of the Year. Dan saya mengucap terima kasih kepada High End Magazine dan MNC Group. Inner beauty itu menurut saya adalah kita menebar kasih, menebar kebaikan, menebar senyum. Senyum itu juga menurut saya pahala ya, membuat bahagia orang. Jadi apa adanya aja, menjadi diri kita sendiri dan kita menggali apa potensi yang ada pada diri kita sendiri. Setiap orang pasti diberi kelebihan dan talenta yang berbeda. Maka kita menggali diri kita dan kita poles potensi yang kita ada. Awalnya aku kaget banget ya, dan aku juga senang banget, berterima kasih kepada High End Magazine udah menjadikan aku salah satu jadi orang yang ada di acara ini.
gitu. Aku selalu ngerjain hal yang bikin aku seneng gitu. Salah satunya adalah menari, karena menurut aku menari tuh bikin mood aku jadi bagus gitu. Dan aku juga harus tidur yang cukup dan tak lupa juga untuk minum air putih dan makan makanan yang bergizi gitu. Tapi tips paling utamanya adalah aku selalu dikelilingi sama orang-orang yang membuat aku positif gitu, keluarga dan teman-teman aku. Dan kalau misalkan ada berita-berita yang negatif udah pasti nggak aku dengerin gitu, karena itu udah ngebikin aku down duluan dan lain-lain gitu. Jadi aku selalu mendekatkan diri aku kepada teman-teman dan keluarga aku yang berpikiran positif, ngobrol-ngobrol juga yang ringan-ringan gitu. Dan juga nggak lupa juga aku selalu menari gitu kan, seminggu 3 kali lah aku pasti ada kelas menari. Jadi aku suka ngeliatin anak-anak murid aku dan juga ngobrol sama teman-teman aku di sana. Yang jelas saya sangat bangga, saya bahagia sekali dengan dapatnya saya di The Beauty Woman 2020. Kita harus saling peduli antara sesama dan saling berbagi, saling bermanfaat untuk sesama. Anda telah mendengarkan beragam kontribusi positif dan karya inspiratif yang telah dilakukan oleh para penerima penghargaan Indonesia's Beautiful Women 2022. Dalam event ini juga diumumkan pengembangan konten digital HN Magazine yang bisa Anda lihat artikelnya dalam widget di portal celebrities.id. HN Magazine semakin berkembang mengikuti tuntutan pembaca dan juga perkembangan industri digital yang semakin dominan di masa kini. Karena itu, HN kini juga memberikan kemudahan untuk mengakses berbagai informasi lifestyle dan juga fashion melalui beberapa platform digital yaitu website, sosial media, dan juga YouTube. Selain itu, HN juga bersinergi bersama dengan celebrities.id dalam mewujud hadirnya website HN pada tampilan widget di celebrities.id. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama di layar berikut ini. Ya, itu dia tampilan widgetnya. Setelah diklik, langsung bisa mengakses ya banyak sekali informasi yang ada di dalamnya. Jadi HN akan selalu update hadirin sekalian dengan berbagai info penting seputar lifestyle dan juga fashion melalui channel digitalnya. Oleh karena itu, untuk hadirin semuanya yang hadir sini, ayo dikeluarkan handphonenya, dikeluarkan smartphone-nya sekarang juga, karena kita akan bersama-sama masuk ke website dari HN di www.hn-magazine.com. Oke, untuk dari teman-teman juga mungkin bisa dibantu. Sudah dikeluarkan handphonenya, kita akan masuk bersama-sama ke websitenya di www.hn-magazine.com. Oke, jadi kita akan subscribe untuk mendapatkan beragam info paling update pokoknya ya. Dan pastinya paling menarik, caranya mudah seperti yang Anda lihat langsung melalui layar kaca yang sudah terhubung langsung dengan laptop. Caranya sangat mudah sekali. Tinggal masukkan email, klik subscribe. Oke, nah dan di sini juga ada artikel tentang Indonesia's Beautiful Women 2022 yang juga bisa dibaca dan bisa dilihat artikel-artikel lainnya nih yang menarik seperti fashion, beauty, travel, dan juga artikel menarik lainnya. Yes, menurut aku mengikuti perkembangan zaman banget sih, karena kan sekarang eranya media sosial ya. Jadi dengan adanya celebrity.id ini jadi bisa diakses di mana aja, kapan aja gitu. Kita bisa tahu berita update-update di luaran sana gitu. Jadi banyak banget kayak artikel-artikel tentang celebrities, terus tentang healthy, tentang fashion. Jadi ya menarik banget lah. Nah itu pastinya bisa memudahkan kita untuk mengakses artikel-artikel menarik dari HN ya. Selain menarik juga pastinya banyak banget yang bermanfaat, kita bisa akses di mana saja dari kapanpun gitu. Nah itu pastinya keren banget.
Pastinya yang berbau-bau food and lifestyle, nah itu juga buat saya juga pelaku di bidang makanan juga banyak inspirasi yang bisa didapatkan dari artikel tersebut. Adanya kayak apa ya, high end magazine di widget gitu, itu akan lebih mempermudah orang-orang untuk akses. Jadi kayak lebih mempermudah aja untuk orang mendapatkan informasi yang mereka inginkan, entah itu tentang lifestyle, tentang K-pop, tentang makanan, tentang kesehatan, semuanya itu kayak lebih mudah aja untuk diakses. Artikel yang paling aku suka sih yang tentang fashion ya. Karena pada dasarnya selain suka makan, aku suka fashion, aku tertarik dengan dunia fashion. Baiklah hadirin sekalian, pemenang kategori Best Dress kita pada hari ini, selamat kepada Citra Kirana dan Lolita Jong. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Ya, boleh naik ke atas panggung untuk Citra Kirana dan juga Lolita Jong. Oke, wow. Halo, apa kabar Ciki? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lalu juga ada Ibu Lolita di sini. Aku pindah ke tengah, saya pindah ke tengah boleh ya? Baiklah, ada Ibu Lolita. Apa kabar Ibu? Baik. Baik ya, puji Tuhan. Oke, jadi boleh diceritakan sedikit nggak nih konsep dress hari ini? Mungkin dari Ciki dulu nih. Apa nih Ciki? Kalau aku sih mengikuti tema aja sih Kak, karena temanya Nusantara, terus aku pakai dari desainer Sabto, dan jadilah begini. Oke, cantik sekali ya. Dan selanjutnya untuk Ibu Lolita Jong, boleh diceritakan Ibu konsep pakaiannya nih apa nih Bu? Ini cantik sekali ya Bu ya. Iya, mengikuti dress code juga yang ada, jadi harus ada touch Indonesianya. Saya berpikir tenun songket ini kan bagus ya, cuman kan jarang dipakai di acara-acara yang besar seperti ini. Jadi ini kebetulan dari Palembang. Palembang juga kerajaan dulunya, kerajaan Sriwijaya Maritim. Kok rasanya sesuai ya dengan bisnis saya di Maritim juga. Wow, keren sekali. Wow, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baiklah, dan kami akan mengundang Ibu Lysia Jessica selaku editor-in-chief dari High End Magazine untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang Best Dress kita hari ini. Ya, boleh untuk rekan-rekan media diabadikan kebersamaannya. Aku nggak nyangka banget sih sejujurnya ya, karena memang sebenarnya prepare-nya juga nggak begitu lama gitu. Baru kemarin aku menentukan kalau aku akan pakai baju ini. Jadi ya saat tadi dipanggil sebenarnya aku sampai bilang sama suamiku kayak, yang bener nggak sih, aku salah denger nggak sih gitu. Iya baju katanya gitu. Ya udah, syukurlah. Perasaannya tentunya senang, bahagia karena cukup prosesnya mencari bahannya, temanya, juga ini berkat kerja kerasnya desainer saya Ernesto Abram yang luar biasa usahanya. Wow deh, terima kasih Ernest. Perasaan saya sangat gembira, bahagia karena apresiasi yang saya terima hari ini. Hari ini saya mengenakan gaun dari desainer Ferry Sunarto. Saya memilih batik Pekalongan yang di model duyung karena memang saya cocok dengan mermaid ya. Khusus untuk siang hari ini di acara penganugerahan ini, karena kebetulan saya juga
suka dengan budaya Indonesia. Jadi kebetulan siang ini mengenakan batik, jadi cocok sekali buat saya. Acaranya cukup seru dan teratur ya, karena saya mengikuti acara ini dari awal. Jadi semuanya itu terkoordinir dengan baik. Sampai adanya hari ini, itu karena saya tahu acara ini disusun dengan sangat matang dan dibantu dengan tim-tim yang solid, sehingga acara ini tergelar dengan sangat rapi dan luar biasa. Kami Napapak kalau nggak salah sudah yang ketiga kali ya untuk main sponsori. Jadi gini, dalam rangka kami juga mempromosikan Napapak, kami menjadikan High-End Magazine ini salah satu partner. Jadi pernah juga melakukan aktivitas di rumah contoh yang kami bangun di Napapak ya, tepatnya Laurel Show House. Jadi kita sudah beberapa kali menjadi partner mereka lah sebagai sponsornya. High-End Magazine itu orang-orang yang pantas untuk membeli properti di tempat kami, sehingga kami ingin menggandeng High-End Magazine. Kami bangga di hari jadi High-End Magazine yang ke-14 ini. Semoga bisa menjadi bentuk apresiasi dan juga motivasi serta inspirasi bagi generasi muda di Indonesia. Saya Carla Yuls, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan High-End Special Indonesia's Beautiful Women 2022.